Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat dan kuat dimanapun saat ini berada. Dan saya dorong kepada teman-teman agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan tanpa ada kekhawatiran di tengah pandemi. Teman-teman bisa melakukan vaksin, ya. Saya pribadi teman-teman sudah melakukan 2 kali vaksin. Tapi walaupun kita sudah divaksin, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan tetap berhikmat teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan di sekitar kita, di sekitar VTube teman-teman, ya, dan Vpless. Dan saya agak santai kali ini. Kalau teman-teman suka dengan channel-channel saya, video-video saya, teman-teman bisa mendukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video ada notifikasinya di HP Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tetapi bukan paksaan, ini pilihan, ya. Kalau teman-teman suka, ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu judul video yang ada di YouTube. Saya melihat judulnya itu dikatakan bahwa MLM Vpless by prematur VTube batal lahir, ya. Kemudian pada video berikutnya juga dikatakan bahwa adik VTube modal dengkul. Nah, teman-teman, menurut saya, apapun itu yang namanya usaha orang, kita harus menghargai, ya. Kita harus menghargai. Buat saya sesuatu yang luar biasa ketika orang mulai membuat suatu sistem atau berkarya atau karya-karya seseorang. Menurut saya kita perlu apresiasi lah, apapun bentuknya itu, ya. Tetapi bagi saya miris ada orang-orang yang kerjanya hanya menyinyir aplikasi orang, ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, video itu saya lihat beberapa hari yang lalu, tapi saya nggak lihat isinya. Saya hanya melihat judulnya MLM Vpless by prematur VTube batal lahir, ya. Saat itu Vpless akan di launching teman-teman pada tanggal 22, tapi karena ada kendala, ada hal yang lain, maka pada tanggal 23 baru kita bisa mengakses. Nah, artinya kan Vpless hadir juga di tengah-tengah kita sekalian yang menunggu. Nyata ada teman-teman, iya kan? Orang mengatakan bahwa tidak mungkin, ya. Dalam channel-channel saya, dalam video saya banyak yang bertanya, wah gimana ini? Kapan katanya akan launching? Pada tanggal 22 banyak yang bertanya, tapi kan launching juga. Nah, sama halnya juga nanti VTube. Banyak yang menghina, banyak yang menyinyir. Saya khususnya banyak bertanya, wah katanya VTube gini-gini. Nah, Vpless udah launching, ya. VTube sebentar lagi akan kita lihat teman-teman, ya. Karena perusahaan terus melakukan progres untuk melakukan yang terbaik buat kita member-member khususnya. Banyak yang menanti VTube, ya. Tadi saya bilang bahwa miris ada orang-orang yang kerjanya hanya mencelah, ya. Lalu dikatakan bayi prematur gagal batal lahir. Jadi prematur apa itu teman-teman? Ya. Saya tidak mengerti apakah dia mengejek atau mencela, ya. Tapi saya membahas judul video ini, artinya kalau bayi prematur itu artinya lahir tidak normal, belum sampai waktunya sudah keluar, ya. Karena ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Biasanya kan kelahiran bayi adalah normalnya 9 bulan, biasa 10 hari atau 20 hari, ya. Itu normalnya. Tapi kalau prematur lahir
sebelum masanya, ya. Ya terserahlah orang yang membahas itu mau ngomong apa, tetapi intinya kan fitup hadir, teman-teman, ya. Lalu tidak semua yang dikatakan prematur atau tidak normal lahirnya itu image-nya jelek, ya kan? Mungkin sebagian orang menganggap bahwa itu hal yang tidak normal, ya. Tetapi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua, orang-orang yang hebat, minimal ada 4 orang yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Orang yang lahir secara prematur, tetapi mereka adalah orang-orang yang hebat, ya. Contohnya Stevie Wonder, ya, seorang penyanyi dan penulis lagu dan aktivis di Amerika Serikat. Dia sangat terkenal, pencipta lagu, ya, penyanyi hebat, ya. Siapa yang tidak kenal dengan dia? Kemudian yang kedua, ada Albert Einstein, ya. Dia dikenal sebagai fisikawan, dan dia adalah seorang pencetus teori relativitas. Dia lahir di Jerman, ya, pada tanggal 14 Maret 1879. Jadi luar biasa. Fotonya kita biasa lihat di mana-mana, dan ciri khasnya dia adalah rambut acak-acakan, kan teman-teman? Nah, itu ciri khasnya dia. Dia seorang fisikawan luar biasa disegani, tapi lahirnya prematur juga. Kalau manusia mengatakan tidak normal, lahir sebelum masanya, tapi hebat, ya. Rambutnya acak-acakan, biasa kita lihat foto-fotonya di mana-mana. Nah, kalau yang dulu yang sempat saya bahas itu yang suka menjelek-jelekkan atau menghina atau mencela aplikasi orang itu, memang rapi rambutnya agak rapi, memang bagus. Tetapi dia ada ubannya melintang, itu khasnya dia. Kalau Albert Einstein itu rambutnya acak-acakan, kan, seperti pada layar yang teman-teman lihat. Nah, kemudian ada Charles Darwin. Dia seorang ahli geologi asal Inggris, lahir pada tahun 1809, ya. Dia sangat berpengaruh juga pada masanya. Ahli geologi luar biasa. Dia juga lahir prematur. Lalu yang keempat ada Bonogarte, ya. Dia seorang ahli strategi, ya. Dan dia dikenal dengan punya strategi yang terbaik dunia, ya. Khususnya di dalam militer. Dia sangat disegani. Dia kelahiran Perancis. Pada masanya dia memang orang yang dikenal, dia ahli strategi, jago di dalam memimpin strategi dalam berperang, ya. Dan ternyata dia juga lahir prematur. Nah, inilah 4 orang-orang yang saya sebutkan adalah mereka yang lahir secara prematur atau pemandangan orang tidak normal, lahir sebelum masanya. Tetapi semasa hidupnya mereka adalah pembuat-pembuat sejarah, bahkan orang-orang terkenal. Jadi teman-teman, bisa saja kita lahir prematur, tetapi semasa hidup kita normal, daripada kita lahir normal tetapi hidup kita tidak normal, hanya mencela orang, menfitnah aplikasi orang. Apa karya kita? Ini yang saya mau sampaikan, teman-teman. Iya kan? Itu. Jadi apapun hasil karya orang, baik di aplikasi, usaha orang, kita nggak usahlah hadir di sana sebagai hanya mencela, ya. Kenapa orang bisa melakukan hanya kerjanya mencela, teman-teman? Banyak faktor lah. Saya di video-video saya yang lalu saya sering menyatakan itu kepada teman-teman semua. Banyak faktor. Tetapi minimal kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman, kenapa orang biasanya mencela sesamanya atau perusahaan atau aplikasi atau yang lainnya, ya. Nah, teman-teman, kita akan melihat apa ciri-ciri orang yang suka merendahkan orang lain atau sesamanya, atau mencela sesamanya, atau mencela perusahaan orang lain, usaha orang lain, ya. Apa ciri-cirinya? Teman-teman bisa klik sendiri juga di Google. Nah, kita akan lihat di sini, ya. Yang pertama itu adalah merasa paling cerdas, teman-teman. Selalu merasa dirinya paling cerdas dari orang lain. Lalu yang kedua, menganggap orang lain bodoh, ya. Jadi kebalikannya dari yang pertama. Yang ketiga, merasa perlu mengoreksi orang lain sepanjang masa, sepanjang abad. Jadi sepanjang abad kerjaannya hanya
mencari kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, mengkritik orang lain. Ya, itulah ciri-cirinya. Kemudian yang keempat adalah tidak terima kritikan. Tidak mau menerima kritikan karena merasa paling benar kan? Ya. Kalau dia mengatakan aplikasi orang lain ilegal, tipu-tipu, kemudian foto-foto aparat rekayasa. Nah, padahal VTube ini nggak pernah menipu orang. Kenapa sekarang tidak kita belum bisa bermain VTube? Karena bukan dari pihak VTube yang menghentikan, iya kan? Justru VTube dinantikan oleh banyak orang, diharapkan, dan tidak pernah menipu orang. Lalu orang ini membagikan aplikasi yang tidak berizin saat itu, dalam posisi tidak berizin. Waktu dikritik, mutar-mutar apa yang dia sampaikan. Ya, berkilah. Ya, inilah orang-orang yang tidak terima kritikan. Kalau dia salah, dia merasa paling benar. Dan saya heran, orang-orang ada di belakang juga mengikuti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah sombong. Sombong. Kalau teman-teman pernah melihat saya membahas video-video yang lalu, ada orang yang merasa dirinya itu disembah, ya. Dia mengatakan secara tidak langsung mereka itu leader-leader menyembah saya. Itu sombong. Lalu yang keenam adalah merasa pendapatnya selalu terbaik, ya kan? Yang ketujuh, tampil percaya diri, ada kaitannya dengan nomor 6. Lalu yang kedelapan adalah senang pamer. Saya ini jago pendidikannya. Saya ini banyak massa, aktivis. Ya, ini kan contoh-contoh. Saya lulusan luar negeri, bahkan ditampal luar angkasa, angkasa jauh di atas. Lalu kenapa? Saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang besar sekali dan mengurus big data. Wes, hebat, ya kan? Nah, merasa pendapatnya selalu paling terbaik. Lalu ada orang-orang yang ikut. Nah, inilah ciri-ciri orang yang suka meremehkan orang lain. Cek ke dalam diri kita, teman-teman. Apakah kita mengalami itu? Saya percaya bahwa orang-orang VTuber, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang melihat channel ini adalah orang-orang yang tidak suka meremehkan orang lain, yang tidak suka menghina orang lain, yang tidak suka mencela orang lain. Saya percaya teman-teman semua adalah orang-orang yang hebat, berkomentar yang sopan, berkomentar yang pantas sebagai ciptaan Tuhan. Saya percaya semua itu, Anda adalah semua itu, ya. Dan saya sebutkan tadi bukan bagian daripada kalian semua, teman-teman. Saya yakin itu. Kalian yang melihat video-video saya adalah orang-orang yang berpendidikan, yang punya pemikiran logis, ya. Dan saya percaya bahwa teman-teman semua yang melihat video saya itu adalah orang-orang yang sopan santun semua, ya, yang punya berpendidikan, karena ketika kita semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin sopan dalam berkata-kata, teman-teman. Dan saya percaya Anda semua adalah orang-orang yang cerdas dan berpendidikan, ya. Yang saya ceritakan itu adalah orang-orang yang mungkin tidak hidup di planet bumi ini, teman-teman, ya. Ciri orang-orang yang hanya merendahkan orang lain, ya. Oke, teman-teman. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kita semua ini, kami yang mengerjakan VTube dan Vplus, kami menyukai dan kami tidak pernah merasa dirugikan. Kami senang karena ini adalah bagian daripada usaha kami untuk merubah hidup kami. Anda berusaha apapun, ya, kami tidak pernah mencela Anda. Ya kan? Kalau ada orang-orang mencela di luar sana, di sini tidak ada. Lalu ada yang mengatakan VTube modal dengkul. Dengkul itu ada dua artinya, lutut dan juga bisa disebutkan bohong. Kalau dia disebutkan modal dengkul orang itu, maka mau modal dengkul, mau modal apa saja, kami senang mengerjakan itu. Karena buat kami itu adalah sebuah sistem. Bahkan ada orang juga yang mengerjakan usaha dengan modal kerja keras. Ya, kita aja orang kerja ini pagi-pagi bangun, harusnya masih pingin tidur, udah harus bangun karena harus pergi kerja. Ya kan? Modal apa namanya itu? Ya kan? Ada orang yang berusaha dengan modal duit.
Kalau Anda ada yang mengatakan modal dengkul, silahkan. Tetapi V+, saya secara pribadi berpikir, wow, hebat, keren ini. Karena di posisi misalnya silver, gold, dan posisi-posisi selanjutnya itu kita dikasih komisi berapa persen dari yang sudah punya kualifikasi dalam peringkat itu. Di mana ada perusahaan seperti itu, teman-teman? Iya kan? Nah, jadi intinya apa? Menurut saya, tidak usahlah kita mencela aplikasi orang. Orang bisa lah. Kalau Anda bisa, coba mana aplikasi yang bisa diikuti yang keren sistemnya. Jangan kita hanya taunya mencela perusahaan orang. Yang saya ngomong ini adalah mungkin ada orang-orang dari planet luar, teman-teman. Teman-teman yang nonton video saya adalah orang-orang sopan semua dalam berbicara. Oke, teman-teman. Inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan video yang saya lihat di YouTube. Kemudian juga saya mencoba membahas, dan buat teman-teman VTuber, yakinlah dan percayalah perusahaan melakukan yang terbaik, ada progres, ada usaha, percaya dengan apa yang disampaikan oleh manajemen. Jangan percaya kepada orang-orang yang tidak ada di dalamnya dan tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, teman-teman. Yang kerjanya yang saya sebutkan tadi itu hanya mencela dan meremehkan, bahkan merendahkan orang lain. Sadema selalu mendorong teman-teman untuk selalu setia, untuk selalu berusaha, untuk selalu termotivasi. Dan apapun yang kita kerjakan dengan niat dan motivasi yang tulus, pasti ada hasil, teman-teman. Sadema memberkati Anda semua. Sukses buat Anda.